Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Jawa yang diselimuti kabut mistik, Karto, seorang kepala desa yang adil dan dicintai, menjadi korban fitnah keji dari Andini, seorang janda cantik yang haus akan kekuasaan dan nafsu terpendam. Difitnah sebagai pemerkosa, Karto dipenggal secara brutal oleh warga yang termakan hasutan, dan tubuhnya dikubur tanpa kepala di hutan angker. Namun roh kepalanya bangkit sebagai hantu psikopat yang sadis. Gentayangan mencari tubuhnya yang hilang, sambil membalas dendam dengan pembantaian erotis brutal yang menyayat jiwa. Setiap korban dibantai dengan cara yang menyentuh sisi terdalam manusia, menggali trauma masa lalu, memaksa pengakuan nafsu tersembunyi, dan mencampur horor mistik Jawa seperti Sundel Bolong dengan thriller kejam ala pembunuhan berantai. Nabila, seorang gadis desa polos yang diam-diam mencintai Karto, menjadi saksi utama dan akhirnya terlibat dalam pusaran kegilaan. Renal, sahabat Karto yang ternyata memiliki rahasia gelap, bergabung dalam perburuan hantu ini. Novel ini menggabungkan elemen mistik Jawa seperti ritual pemanggilan roh dan kutukan leluhur, dengan kekejaman psikopat yang brutal, di mana setiap pembunuhan diselingi adegan erotis yang memabukkan namun mematikan. Seperti godaan sensual sebelum penyiksaan sadis. Menyentuh tema dendam, pengkhianatan dan kegelapan hati manusia. Cerita ini berpotensi viral karena plot twist yang menyayat, deskripsi gore yang vivid, dan eksplorasi sisi erotis psikologis yang tabu, membuat pembaca merasa terguncang hingga ke inti jiwa mereka. Desa Sukamulya terletak di lereng Gunung Merapi yang hijau subur, tapi selalu diselimuti kabut tebal yang seperti napas roh-roh leluhur. Udara di sini lembab, berbau tanah basah dan dupa yang dibakar setiap malam untuk menenangkan arwah gentayangan. Warga desa hidup dalam keseimbangan rapuh antara adat Jawa kuno dan dunia modern yang merayap pelan. Mereka percaya pada kutukan, pada sundel bolong yang muncul di malam hujan, dan pada ilmu hitam yang bisa membalikkan nasib seorang manusia dalam sekejap. Karto, kepala desa yang berusia 40 tahun, adalah sosok yang disegani. Tubuhnya tegap seperti pohon jati. Kulitnya gelap terbakar matahari dan matanya tajam tapi penuh kehangatan. Ia telah memimpin desa ini selama 10 tahun, sejak ayahnya meninggal karena digigit ular beracun di sawah. Sebuah kematian yang konon adalah kutukan dari leluhur karena dosa masa lalu keluarga mereka. Karto sendiri pernah kehilangan istri tercintanya, Siti, dalam persalinan yang tragis. Bayi mereka lahir mati, dan Siti pergi dengan darah mengalir deras meninggalkan Karto dalam kesepian yang dalam. Sejak itu, ia hidup seperti biarawan, fokus pada kesejahteraan desa, membangun jembatan, mengatur irigasi, dan menyelesaikan sengketa dengan bijak. Tapi di balik ketegasannya, ada luka yang tak pernah sembuh, sebuah kerapuhan yang membuatnya rentan terhadap godaan yang halus. Andini, janda berusia 32 tahun, adalah kebalikan dari Karto. Ia pindah ke desa ini 5 tahun lalu setelah suaminya tewas dalam kecelakaan misterius. Ada yang bilang ia diracun karena selingkuh. Andini cantik luar biasa. Kulit putih mulus seperti porselen, rambut hitam panjang yang bergelombang, dan bibir merah yang selalu tersenyum manja. Matanya hijau keabu-abuan, warisan dari darah campuran yang membuatnya tampak seperti makhluk dari alam gaib. Warga desa bergunjing tentangnya. Katanya ia menguasai ilmu pelet Jawa, ritual mistik yang bisa membuat pria tergila-gila. Andini tinggal di rumah kayu di pinggir desa, dikelilingi kebun bunga melati yang harumnya menyusup ke mimpi-mimpi para lelaki. Ia haus akan kekuasaan, ingin menggantikan Karto sebagai pemimpin desa, tapi lebih dari itu, ia haus akan nafsu yang terpendam, sebuah kegelapan yang lahir dari pengkhianatan masa lalunya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa seperti air mata para dewa. Karto duduk di teras rumahnya, merokok kretek sambil memandang gelapnya malam. Pikirannya melayang ke Siti, kesentuhan hangatnya yang kini hanya kenangan. Tiba-tiba, Andini muncul dari kegelapan. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, kain kebaya tipisnya menempel ketat pada lekuk tubuhnya yang sempurna. Air hujan mengalir di kulitnya, membuatnya tampak seperti sundel bolong yang baru bangkit dari kubur. Erotis dan menakutkan sekaligus. "Mas Karto," bisik Andini dengan suara lembut seperti angin malam. "Saya butuh bantuanmu. Ada yang aneh di rumahku, seperti ada roh yang mengganggu." Karto menatapnya, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini bisa jadi jebakan, tapi kesepiannya membuatnya lemah. "Masuklah Mbak Andini, kita bicara di dalam." Di dalam rumah sederhana Karto, lilin menyala redup,
menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Andini duduk dekat dengannya. Tubuhnya masih basah. Aroma melati bercampur hujan membuat udara terasa berat. Ia mulai bercerita tentang mimpi buruknya. Roh suaminya yang kembali menuduhnya selingkuh. Tapi ceritanya berubah pelan menjadi godaan yang halus. Tangannya menyentuh lengan Karto secara tak sengaja. Jarinya melacak urat-uratnya seperti ular yang merayap. Mas Karto, kamu tahu kan, seorang janda seperti aku sering kesepian. Kamu juga sendirian sejak Mbak Siti pergi. Mungkin kita bisa saling menghibur, katanya. Matanya menatap dalam, penuh janji nafsu yang terlarang. Karto menarik napas dalam, merasakan panas yang naik dari perutnya. Ini adalah fitnah yang menggoda, bukan kata-kata kasar, tapi sentuhan yang menyusup ke sisi terdalam jiwanya. Kesepian yang selama ini ia tekan. Andini mendekat lebih lagi, bibirnya hampir menyentuh telinganya. Bayangkan mas, malam-malam seperti ini tubuh kita saling menyentuh. Aku bisa membuatmu lupa semua luka itu. Adegan itu erotis tapi penuh kegelapan. Andini bukan sekadar menggoda. Ia sedang menanam benih fitnah. Ia tahu jika Karto menolak, ia bisa memutarbalikkan cerita. Dan Karto dengan kebijaksanaannya menolak dengan lembut. Bahkan Andini ini tidak benar. Aku hormati kamu, tapi aku punya tanggung jawab pada desa. Andini tersenyum tipis, tapi matanya berkilat marah. Baiklah mas, tapi ingat malam ini kita pernah dekat. Siapa tahu apa yang orang katakan nanti. Keesokan harinya fitnah mulai menyebar seperti api di rumput kering. Andini menceritakan pada tetangga-tetangga. Dengan air mata palsu. Karto memaksa saya malam itu. Ia datang ke rumah saya. Menyentuh saya dengan paksa. Saya takut, tapi siapa yang percaya janda seperti saya? Ceritanya detail, menyayat hati. Bagaimana Karto menyentuh payudaranya, mencium lehernya dengan nafsu binatang, sementara hujan menyembunyikan jeritannya. Warga termakan, terutama para pria yang iri pada Karto dan para wanita yang takut pada Andini. Fitnah itu bukan sekadar tuduhan. Ia menggoda imajinasi mereka, membangkitkan nafsu tersembunyi dan kecemburuan yang menyentuh sisi terdalam manusia. Keinginan untuk menghancurkan yang lebih baik dari diri sendiri. Nabila, gadis desa berusia 21 tahun, mendengar fitnah itu saat mengambil air di sumur. Ia polos dengan rambut ikal dan mata coklat yang penuh mimpi. Nabila diam-diam mencintai Karto sejak kecil, melihatnya sebagai pahlawan. Fitnah itu menyayat hatinya seperti pisau tumpul, membuatnya merasa cemburu yang membara. Ia menyaksikan Andini dari kejauhan, melihat senyum liciknya, dan merasa ada kegelapan mistik di baliknya. Renal, sahabat Karto yang berusia sama dengannya, mendengar rumor itu di warung kopi. Renal tinggi kurus dengan wajah tajam dan rahasia gelap yang ia sembunyikan. Iri pada Karto karena pernah mencintai Siti juga. Ia mencoba membela Karto, tapi benih keraguan mulai tumbuh di hatinya. Di tengah fitnah yang semakin membesar, Karto merasakan angin aneh berhembus di desa. Malam itu saat ia berdoa di makam leluhurnya, ia mengucap kutukan pelan. Ya Gusti, jika aku difitnah tanpa dosa, biarlah rohku bangkit dan membalas dengan kejam, seperti kutukan leluhur yang menewaskan ayahku. Biarlah dendam ini menyayat jiwa mereka yang khianat. Kata-katanya bergema di angin, mencampur mistik Jawa dengan kegelapan hati manusia. Pohon-pohon bergoyang dan kabut semakin tebal, seolah roh-roh mendengar. Fitnah itu bukan akhir tapi awal dari kegilaan. Desa Sukamulya mulai retak dan kegelapan erotis brutal mulai merayap, siap menyayat sisi terdalam setiap jiwa. Hujan deras semakin menggila, seperti jeritan roh-roh yang haus darah, mengguyur desa Sukamulya tanpa ampun. Petir menyambar-nyambar di langit hitam pekat, menerangi lereng gunung Merapi yang tampak seperti makhluk raksasa yang bangun dari tidur panjangnya. Kabut tebal merayap dari hutan angker di belakang desa, menyusup ke setiap celah rumah kayu, membawa bau amis darah dan tanah lembab yang membuat bulu kuduk merinding. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah kutukan yang diucapkan Karto di makam leluhur mulai bekerja, memanggil kegelapan dari alam gaib. Karto duduk sendirian di kamarnya, lilin kecil di meja kayu menyala redup. Bayangannya menari-nari seperti hantu yang mengintai. Ia bisa mendengar bisik-bisik warga di luar. Suara yang awalnya samar kini semakin jelas, bercampur dengan gemuruh hujan. Pemerkosa, kepala desa busuk, teriak seseorang. Diikuti sorak-sorai marah. Pintu rumahnya bergetar saat angin kencang menerpa. Tapi Karto tahu itu bukan angin biasa. Ada sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang mistik,
seperti sundel bolong yang mengintip dari balik jendela. Rambutnya panjang menjuntai basah. Tiba-tiba, pintu depan jebol dengan suara dentuman keras, seperti tulang yang patah. Puluhan warga menyerbu masuk. Wajah mereka basah kuyup, mata merah membara penuh amarah yang termakan fitnah. Mereka membawa obor yang apinya menari liar, menerangi senjata-senjata kasar. Parang berkarat, kayu pemukul dan batu-batu tajam. Di depan mereka Andini berdiri dengan senyum tipis yang erotis sekaligus sadis. Kebaya basahnya menempel ketat pada tubuhnya, menonjolkan lekuk-lekuk yang seperti godaan setan. Matanya berkilat kegelapan, seolah ia bukan manusia biasa, tapi perwujudan dari ilmu hitam Jawa yang haus pengorbanan. "Mas Karto," kata Andini dengan suara manja yang menyayat, mendekati Karto yang masih duduk terpaku. "Kamu pikir bisa lolos dari ini? Fitnahku sudah menyebar seperti racun ular. Mereka semua percaya bahwa kamu memaksa tubuhku malam itu, menyentuhku dengan nafsu binatangmu." Tangannya menyentuh dagu Karto, jari-jarinya dingin seperti mayat. Melacak garis lehernya dengan gerakan lambat yang erotis, membuat Karto merinding campur muak. Ini bukan godaan lagi. Ini penyiksaan psikologis yang kejam, ala pembunuh berantai yang menikmati rasa takut korban sebelum menusuk. Karto mencoba bangkit, tapi dua pria kekar menarik lengannya, membantingnya ke lantai berlumpur yang bocor karena hujan. "Aku tak pernah menyentuhmu, Andini." "Ini dusta," jerit Karto, suaranya parau, tapi warga hanya tertawa sinis. Mereka mulai menyiksanya secara lambat, membangun tensi yang menegangkan seperti detik-detik sebelum badai meledak. Seorang pria tua yang dulu pernah diselamatkan Karto dari banjir, kini memukul perutnya dengan kayu. Setiap pukulan disertai tuduhan. "Akui dosamu. Kamu memperkosa janda itu. Akui atau kami buat kamu menderita lebih lama." Andini menyaksikan dari dekat. Senyumnya semakin lebar. Matanya seperti mata setan yang lapar. Ia berbisik di telinga Karto. Napasnya hangat bercampur aroma melati yang memabukkan. "Bayangkan, Mas, jika kamu menerimaku malam itu mungkin kita bisa bercinta di sini sekarang. Tapi kamu tolak dan sekarang aku akan nikmati melihat darahmu mengalir." Kata-katanya erotis brutal, menyentuh sisi terdalam jiwa Karto. Campuran antara nafsu terpendam dan ketakutan primal. Setiap bisikan membuat jantung Karto berdegup lebih kencang. Keringat dingin mengalir di punggungnya sementara warga terus menyiksa. Menarik rambutnya, menyayat lengan dengan pisau kecil. Darah mulai menetes ke lantai, menciptakan genangan merah yang seperti danau neraka. Tensi semakin meningkat saat Renal menerobos masuk dari pintu belakang. Wajahnya pucat tapi penuh amarah. "Hentikan. Ini fitnah. Karto tak bersalah," teriaknya, mencoba mendorong kerumunan. Tapi warga sudah seperti binatang buas diprovokasi oleh Andini yang berteriak. Lihat sahabatnya pun membela. "Mereka pasti sekongkol." Dua pria menangkap Renal, memukulinya dengan ganas. Tinju menghantam wajahnya. Darah muncrat dari hidungnya. Renal jatuh ke lutut, tapi matanya masih menatap Karto dengan penyesalan yang dalam. Rahasia gelapnya tentang iri pada Siti mulai menyayat hatinya sendiri. Akhirnya, klimaks tiba. Andini mengambil parang tua berkarat dari tangan seorang warga. Bilahnya berlumur darah dari penyiksaan sebelumnya, seolah sudah haus akan korban baru. "Waktunya membayar, Mas Karto," katanya dengan suara serak erotis mengangkat parang tinggi-tinggi. Karto, tubuhnya lemah dan berlumur darah, menatap ke atas. Matahari petir menyambar lagi, menerangi wajahnya yang penuh luka. "Ya Gusti, jika ini akhirku, biarlah rohku bangkit. Kutukan leluhur akan menyayat jiwa kalian semua, seperti sundel bolong yang haus darah. Aku akan kembali dan membalas dengan kejam." Ucapnya dengan suara gemetar tapi penuh kekuatan mistik. Parang turun dengan suara mendesis, memenggal leher Karto dalam satu ayunan brutal. Kepalanya berguling di tanah berlumpur. Mata masih terbuka lebar, seolah menatap Andini dengan dendam abadi. Darah menyembur seperti air mancur hitam, membasahi wajah-wajah warga yang kini mulai ragu. Angin berhembus aneh, lebih kencang dari sebelumnya, membawa suara bisikan gaib dari hutan, suara tangis bayi yang mati lahir, jeritan Siti saat persalinan, dan gelak tawa setan yang menyeramkan. Kabut semakin tebal, menyembunyikan mayat Karto yang tak berkepala. Warga, dipimpin Andini yang masih tersenyum sadis, menyeret tubuh tanpa kepala ke hutan angker. Mereka menggali lubang dangkal di bawah pohon beringin tua yang konon berhantu.
melempar tubuh itu ke dalam seperti sampah, tanpa upacara, tanpa doa, hanya kegelapan yang menyelimuti. Saat tanah menutup tubuh Karto, getaran aneh terasa di bumi, seolah gunung Merapi sendiri marah. Kutukan telah dimulai, dan ketidakadilan ini menyayat jiwa manusia, membuat mereka yang terlibat merasakan dingin yang merayap ke tulang, tanda bahwa horor sejati baru akan datang. Desa Sukamulya kini terperangkap dalam pusaran kegelapan. Tensi seram yang tak terelakkan semakin menegangkan setiap napas. Malam pasca penggalan itu, Desa Sukamulya terperangkap dalam kegelapan yang lebih pekat dari neraka Jawa kuno. Kabut dari Gunung Merapi merayap seperti jari-jari mayat yang meraba-raba, menyusup ke setiap rumah, membawa bau amis darah segar dan daging busuk yang membuat anjing-anjing desa menggonggong histeris sepanjang malam. Angin berhembus aneh membawa bisikan-bisikan gaib, suara tangis bayi mati lahir, jeritan Siti yang bergema seperti kutukan abadi, dan gelak tawa setan yang menusuk telinga. Kutukan Karto telah bangkit, dan rohnya kini hanya kepala terpenggal dengan mata merah membara seperti bara api neraka, gentayangan di hutan angker, mencari tubuhnya yang dikubur tanpa hormat. Kepala itu melayang pelan, darah menetes dari leher yang robek, meninggalkan jejak merah yang seperti ular beracun merayap di tanah basah. Pembunuhan pertama dimulai di rumah Pak Slamet, seorang warga Parubaya yang ikut memegang parang malam itu. Ia adalah orang yang pertama kali menyayat lengan Karto, tertawa saat darah menyembur. Kini, di kamar tidurnya yang gelap, Pak Slamet terbangun oleh suara bisikan erotis yang menyusup ke mimpinya. "Slamet, kau ingat tubuhku yang basah hujan itu?" Bisik suara itu, lembut seperti godaan sundel bolong. Matanya terbuka lebar dan di depannya ilusi Andini muncul. Telanjang bulat, kulitnya putih bercahaya seperti mayat yang baru bangkit. Payudaranya naik turun seolah bernapas. Rambutnya menjuntai menutupi puting yang mengeras. Ia mendekat, tangannya menyentuh dada Pak Slamet, jari-jarinya melacak ke bawah, menyentuh selangkangannya dengan gerakan lambat yang memabukkan, membangkitkan nafsu terpendam yang selama ini ia tekan. Nafsu terhadap janda-janda desa yang ia intip diam-diam. Pak Slamet terengah-engah, tubuhnya panas membara meski udara dingin seperti es. "Andini, ya aku mau kau." Gumamnya, tangannya meraih ilusi itu, merasakan kehangatan palsu yang seperti daging hidup. Tapi tiba-tiba wajah Andini berubah, kulitnya mengelupas seperti daun kering. Mata hijau keabu-abuannya berubah menjadi merah membara, dan kepalanya berganti menjadi kepala Karto yang terpenggal. Senyumnya lebar, gigi berlumur darah, lidahnya menjulur seperti ular. "Ini balas dendamku, Slamet," jerit roh itu dengan suara serak yang seperti parang menggores batu. Tensi kejam meledak. Kepala hantu itu melayang cepat, giginya menggigit leher Pak Slamet dengan ganas, merobek daging seperti binatang liar. Darah menyembur ke dinding, menciptakan pola mengerikan seperti lukisan neraka. Pak Slamet berteriak, tapi suaranya tercekat saat hantu menyayat perutnya dengan kekuatan gaib. Ususnya tumpah keluar, bergerak-gerak seperti cacing di lantai berlumpur. Ia mencoba merangkak, tapi hantu berbisik rahasia gelapnya. "Kau pernah memperkosa adikmu sendiri, Slamet. Sekarang rasakan penyiksaan yang lebih kejam." Setiap kata menyayat jiwa, membangkitkan trauma yang terkubur, sementara tubuhnya dicincang lambat. Jari-jarinya dipatahkan satu persatu. Suara retak tulang bergema seperti petir kecil. Akhirnya lehernya disayat dalam, darah mengalir seperti sungai deras, dan kepalanya berguling di samping kepala hantu. Mata masih terbuka dalam kengerian abadi. Pagi harinya, desa gempar. Tubuh Pak Slamet ditemukan dalam keadaan mengerikan. Dinding berlumur darah yang membentuk kata dendam dalam aksara Jawa kuno. Ususnya tersebar seperti jaring laba-laba, dan bau busuk yang membuat muntah siapa saja yang mendekat. Andini yang mendengar berita itu merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ia mencoba ritual mistik di rumahnya, membakar dupa dan memanggil roh pelindung dengan mantra Jawa, tapi angin memadamkan apinya, dan suara bisikan Karto terdengar. "Kau berikutnya, Andini. Nafsumu akan menjadi senjataku." Nabila yang tidur gelisah di rumah kecilnya mulai melihat penampakan. Malam itu saat ia mandi di sungai kecil di belakang rumah, air terasa dingin menusuk. Tiba-tiba sentuhan dingin menyentuh punggungnya, seperti jari pria yang halus. Melacak tulang belakangnya ke bawah, menyentuh bokongnya dengan gerakan erotis yang membuatnya terengah. "Nabila, kau cintai aku kan?"
bisik suara Karto, tapi saat ia berbalik, kepala terpenggal itu melayang di depannya. Mata merah menatap dalam, membangkitkan trauma masa kecilnya. Saat ia dilecehkan oleh pamannya, sentuhan yang seharusnya melindungi malah menyakiti. Nabila berteriak, tubuhnya gemetar, campuran antara ketakutan primal dan nafsu aneh yang terlarang. Hantu itu menyentuh sisi terdalam jiwanya, membuatnya merasakan kenikmatan sebelum horor sesungguhnya. Ia lari pulang, tapi jejak darah mengikuti kakinya, seperti tanda bahwa ia telah ditandai. Renal, sahabat Karto yang kini penuh penyesalan, mulai menyelidiki. Ia pergi ke hutan angker saat malam tiba. Obor di tangan, hati berdegup kencang. Di bawah pohon beringin tua, ia menemukan jejak mistik. Tanah kuburan Karto bergoyang pelan, seperti ada yang bernapas di bawahnya, dan suara kuntilanak haus dendam bergema jeritan perempuan yang mati tragis, mencampur dengan gelak Karto yang psikopat. Renal menggali sedikit, tapi tiba-tiba kabut menyelimuti, dan kepala hantu muncul di depannya berbisik, "Kau iri padaku, Renal. Kau cinta Siti dan sekarang, kau akan rasakan kejamnya dendamku." Renal mundur, tapi duri-duri pohon seperti hidup, menyayat lengannya, darah menetes dan diserap tanah yang haus. Ia lari, tapi tahu bahwa horor ini baru permulaan. Tensi mengerikan semakin meningkat, desa seperti kandang binatang buas yang siap saling memangsa, dan kegelapan mistik Jawa bercampur thriller kejam menyayat setiap jiwa hingga ke inti yang paling gelap. Kegelapan di desa Sukamulya kini seperti makhluk hidup yang bernapas, merayap dari hutan angker ke setiap sudut rumah, membawa dingin yang menusuk tulang dan bau amis darah yang tak pernah hilang. Setelah pembunuhan Pak Slamet, warga tak berani keluar malam hari. Pintu-pintu dikunci rapat, tapi angin gaib tetap menyusup melalui celah, membawa bisikan-bisikan mengerikan yang seperti jeritan arwah tersiksa. Gunung Merapi bergemuruh pelan di kejauhan, seolah marah atas kutukan yang telah dilepaskan, dan kabut tebal menyelimuti desa seperti kain kafan yang basah oleh air mata darah. Roh kepala Karto semakin ganas, mata merahnya membara lebih terang, darah dari leher robeknya menetes seperti hujan merah yang meninggalkan noda abadi di tanah. Tanda bahwa dendamnya haus akan lebih banyak korban, haus akan pembantaian yang menyayat jiwa hingga ke sumsum. Korban kedua adalah Mbah Suro, pria tua berusia 60 tahun yang memimpin fitnah malam penggalan itu. Ia adalah tetua desa yang dulu dihormati, tapi hatinya hitam oleh iri dan nafsu terpendam terhadap Andini, rahasia yang ia kubur dalam-dalam, seperti dosa leluhur yang menyiksa keluarganya. Malam itu Mbah Suro pergi ke sawah sendirian, berpikir hujan deras akan melindunginya dari hantu. Sawah basah kuyup, air menggenang seperti cermin neraka yang memantulkan bulan purnama yang berlumur darah. Ia mendengar suara dulu, bisikan erotis yang lembut, "Mbah, kau ingat tubuhku yang lembut itu? Payudaraku yang kau intip saat aku mandi di sungai." Suara itu seperti Andini, tapi lebih dalam, lebih menggoda, menyusup ke sisi terdalam jiwanya yang rapuh. Mbah Suro berbalik, tubuhnya gemetar. Di depannya ilusi Andini muncul dari kabut. Telanjang sepenuhnya, kulitnya basah oleh embun malam, putingnya mengeras karena dingin, rambutnya menjuntai menutupi pinggang rampingnya. Ia mendekat pelan, tangannya menyentuh dada Mbah Suro yang keriput, melacak ke bawah dengan jari-jari yang seperti sutra dingin, membangkitkan nafsu yang selama ini ia tekan. Nafsu terhadap janda itu yang membuatnya iri pada Karto, nafsu yang pernah membuatnya menyentuh dirinya sendiri, sambil membayangkan Andini. "Rasakan aku, Mbah. Biar aku puaskan hasratmu yang tersembunyi." Bisik ilusi itu, bibirnya menyentuh telinganya. Napasnya hangat memabukkan, membuat Mbah Suro terengah-engah. Tangannya meraih pinggul palsu itu, merasakan kenikmatan erotis yang menyayat, campuran antara dosa dan ekstasi yang membuat jiwanya retak. Tapi tiba-tiba, ilusi berubah mengerikan. Kulit Andini mengelupas seperti kulit ular yang berganti. Darah mengalir dari pori-porinya, dan wajahnya berganti menjadi kepala Karto yang terpenggal. Mata merah membara, gigi tajam berlumur daging manusia. "Akui nafsumu, Mbah. Kau pimpin fitnah karena iri. Karena kau mau Andini untuk dirimu sendiri." Jerit roh itu dengan suara yang seperti parang menggores kaca, menyayat telinga. Mbah Suro jatuh ke lutut di air genangan. Tapi hantu tak beri ampun. Kepala itu melayang cepat. Giginya menggigit bahu Mbah Suro, merobek daging hingga tulang terlihat. Darah menyembur campur air sawah menjadi merah pekat.
Ia berteriak. Suaranya bergema seperti kuntilanak yang haus dendam. Tapi hantu berbisik rahasia gelapnya. Kau pernah siksa istrimu karena nafsu tak terkendali. Mbah, sekarang rasakan penyiksaan yang lebih menyayat. Pembantaian semakin kejam. Hantu menyayat perut Mbak Suro dengan kekuatan gaib. Bila tak terlihat memotong dagingnya lambat-lambat, ususnya tumpah keluar seperti ular-ular hitam yang bergerak-gerak di air, mencoba merayap kembali ke tubuhnya. Mbak Suro mencakar tanah, air mata bercampur darah, merasakan sakit yang menyayat jiwa, bukan hanya fisik, tapi pengakuan paksa atas dosa-dosanya yang terkubur, trauma masa lalu yang bangkit seperti mayat hidup. Hantu memaksa bibirnya menyentuh ususnya sendiri, rasa amis darah memenuhi mulutnya, sementara bisikan erotis berlanjut. Rasakan kenikmatan terakhirmu Mbah, seperti nafsumu yang kau tekan. Akhirnya, lehernya disayat dalam. Kepalanya hampir terpenggal seperti Karto, tapi hantu biarkan ia mati pelan. Darah mengalir seperti sungai dendam yang tak pernah kering. Tubuhnya mengapung di sawah. Usus tersebar seperti jala setan, meninggalkan pemandangan mengerikan yang merindingkan siapa saja yang melihat. Andini, yang merasakan kegelapan semakin dekat, mulai ketakutan sejati. Di rumahnya, ia melakukan ritual Jawa kuno. Membakar kemenyan di altar kecil. Memanggil roh pelindung dengan mantra pelindung dari ilmu hitamnya. Ya roh leluhur, lindungi hamba dari kutukan ini. Gumamnya, tangannya gemetar saat menuang darah ayam hitam ke mangkuk tanah liat. Tapi ritual gagal mengerikan. Angin gaib memadamkan api, mangkuk pecah sendiri dan suara Karto bergema di telinganya. Nafsumu yang kejam akan menyayat dirimu sendiri, Andini. Aku datang untukmu. Ia jatuh ke lantai merasakan sentuhan dingin di antara pahanya. Seperti jari hantu yang menggoda, membangkitkan nafsu terlarangnya sendiri. Tapi disertai rasa sakit yang menyayat hati, mengingatkan pada pengkhianatan masa lalunya yang membuat suaminya mati. Di tengah horor itu, Nabila dan Renal bertemu di warung kopi yang sepi. Cahaya lilin redup menerangi wajah mereka yang pucat. Nabila berbagi cerita penampakannya. Sentuhan erotis hantu yang menyentuh traumanya, membuatnya merinding hingga ke tulang. Aku merasakan seperti dia masih hidup tapi penuh dendam. Bisik Nabila, matanya berkaca-kaca. Renal dengan luka memar dari malam penggalan menyentuh tangannya pelan. Sentuhan yang seharusnya menghibur, tapi membangun ketegangan romantis gelap, campuran antara tarik-menarik dan ketakutan bersama. Aku tahu rahasia Karto, Nabila. Kita harus hentikan ini, katanya, tapi matanya menyembunyikan iri yang menyayat jiwanya sendiri. Mereka berpelukan di kegelapan. Napas mereka bercampur, tapi angin luar membawa jeritan Basuro yang bergema jauh, mengingatkan bahwa pembantaian baru saja dimulai. Tensi merinding semakin meningkat, menyayat sisi terdalam manusia dengan kegelapan yang tak terelakkan. Desa seperti neraka Jawa yang hidup, siap menelan jiwa-jiwa yang tersisa. Kegelapan di desa Sukamulya kini seperti racun yang meresap ke dalam darah, membuat setiap napas terasa berat dan penuh dendam. Kabut dari Gunung Merapi semakin tebal, seperti napas setan yang haus jiwa, menyembunyikan jeritan-jeritan gaib yang bergema di malam hari. Suara bayi mati lahir yang menangis, jeritan Siti yang menyayat hati, dan gelak tawa Karto yang kini berubah menjadi raungan psikopat. Roh kepala terpenggal itu semakin intens dalam kebenciannya, mata merahnya seperti api neraka yang tak pernah padam. Darah dari leher robeknya menetes lebih deras, meninggalkan jejak yang seperti ular berbisa yang siap menyergap. Setiap pembantaian sebelumnya hanyalah prelude. Kini dendam itu mencapai puncak kejamnya, menyayat sisi terdalam manusia dengan rahasia-rahasia yang terkubur, memaksa pengakuan emosional yang brutal. Flashback ke masa lalu, 6 bulan sebelum fitnah meledak. Andini berdiri di depan rumah Karto di malam hujan deras. Tubuhnya basah kuyup seperti sekarang, tapi saat itu penuh nafsu psikopat yang tak terkendali. Mas Karto, aku tahu kau kesepian sejak Siti pergi. Bisiknya saat itu. Tangannya menyentuh dadanya dengan gerakan lambat yang erotis. Jari-jarinya melacak ke bawah, membangkitkan panas yang terlarang. Biarkan aku isi kekosongan itu. Aku bisa buat kau lupa segalanya, dengan tubuhku, dengan nafsumu yang selama ini kau tekan. Karto menolak dengan tegas, matanya penuh kekecewaan. Andini, ini bukan jalan yang benar. Aku punya tanggung jawab dan kau punya kegelapan di hatimu yang harus kau sembuhkan. Penolakan itu menyayat jiwa Andini.
membangkitkan dendam pribadi yang lahir dari pengkhianatan masa lalunya, suaminya yang ia racun karena selingkuh, nafsu yang haus kekuasaan dan tubuh pria. Kau akan menyesal, Mas, gumamnya saat pergi. Benih fitnah mulai tumbuh seperti racun Jawa kuno. Kembali ke sekarang, pembunuhan ketiga menarget Andini sendiri. Intensitasnya lebih kejam dari sebelumnya. Di rumah kayunya yang dikelilingi kebun melati yang kini layu seperti mayat, Andini terbangun oleh sentuhan dingin yang merayap di kulitnya. "Andini, kau ingat penolakanku?" Bisik suara Karto dari kegelapan. Suaranya serak emosional, penuh dendam yang menyayat. Kepala hantu itu muncul dari bayangan. Mata merahnya menatap dalam. Darah menetes ke lantai seperti air mata darah. Andini mundur, hatinya berdegup kencang tapi tubuhnya bereaksi aneh. Panas nafsu terpendam bangkit. "Karto, jangan, aku mencintaimu dengan caraku sendiri." Jeritnya, suaranya gemetar emosional. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Hantu mendekat, kekuatan gaibnya menyentuh tubuh Andini secara sensual. Jari tak terlihat melacak lehernya, menyusup ke bawah kebaya tipisnya, menyentuh payudaranya dengan gerakan lambat yang memabukkan, membangkitkan ingatan nafsu terlarangnya. Ingatan saat ia membunuh suaminya dalam pelukan erotis, racun di bibirnya. "Andini, akui dendammu. Kau fitnah aku karena aku tolak nafsumu yang sakit itu." Raung hantu, suaranya penuh emosi menyayat. Seperti tangis pria yang dikhianati, Andini jatuh ke lutut. Tubuhnya gemetar antara kenikmatan dan ketakutan. "Ya Karto, aku dendam karena kau tolak aku. Kau buat aku merasa seperti sampah, seperti sundel bolong yang tak diinginkan. Tapi aku cinta kau." Dengan cara kejamku, dialog emosional itu menyayat jiwa, memaksa Andini menghadapi kegelapannya sendiri. Hantu semakin intens. Giginya menggigit bahunya. Darah mengalir hangat bercampur keringat, sementara sentuhan erotis berlanjut, menyentuh selangkangannya, membuatnya mengerang campur jerit. "Rasakan godaan mematikan ini, Andini. Seperti nafsumu yang membunuh suamimu." Bisik hantu, memaksa pengakuan lebih dalam. Aku racun dia karena dia tak puaskan aku. Dan kau harus milikku." Tapi pada puncaknya, Andini berhasil lolos. Ia meraih pisau ritual Jawa dari altarnya, menusuk udara di depan hantu, mantra pelindungnya bekerja sekilas. "Pergi, roh terkutuk. Aku tak akan mati malam ini." Hantu mundur dengan raungan emosional. "Ini belum selesai, Andini. Dendamku akan menyayatmu lebih dalam." Renal, di rumah kecilnya yang gelap, akhirnya mengungkap rahasianya kepada Nabila yang datang mencarinya di malam hujan. Mereka duduk berhadapan di cahaya lilin redup. Angin luar membawa jeritan gaib yang merindingkan. "Nabila, aku harus cerita. Aku saudara tiri Karto," kata Renal dengan suara parau emosional, matanya berkaca-kaca. "Ayah kami sama, tapi ibuku disembunyikan karena dosa masa lalu. Aku iri padanya sejak kecil. Dia dapat segalanya, termasuk Siti yang sebenarnya aku cinta duluan." Nabila menatapnya shocked. Tangannya menyentuh lengan Renal. "Renal, kenapa kau biarkan fitnah itu terjadi? Kau sahabatnya." Renal menangis, dialog emosional meledak. Aku bantu Andini sedikit karena iri. Aku ingin dia jatuh supaya aku bisa naik. Tapi sekarang, dendam ini menyayat hatiku sendiri. Aku lihat hantu itu dan rasanya seperti Karto menuduhku. Kau khianati saudaramu Renal. Aku takut, Nabila. Takut jiwa gelapku ini. Nabila memeluknya, air matanya jatuh. Kita harus lawan bersama, Renal. Traumaku sendiri, pelecehan masa kecil, bangkit karena hantu ini. Tapi cintaku pada Karto, itu yang buat aku kuat. Jangan biarkan pengkhianatan ini hancurkan kita. Nabila terlibat lebih dalam malam itu. Saat pulang, visi mistik menyerangnya intens. Di jalan setapak gelap, kepala hantu muncul lagi, bisikannya emosional. Nabila, kau cinta aku. Tapi kenapa kau biarkan aku mati? Sentuhan dingin menyentuh tubuhnya, erotis sekaligus menyayat. Menyusup ke roknya, membangkitkan ketakutan terdalamnya akan kegelapan manusia. Karto, aku cinta kau. Jangan siksa aku seperti ini. Jerit Nabila. Dialog dengan hantu itu menyayat jiwanya, memaksa menghadapi trauma. Rasakan sentuhanku, Nabila. Seperti pamannya yang lecehkan kau kecil. Dendamku menyentuh sisi terdalammu, ia lari. Tapi visi itu meninggalkan luka emosional yang dalam, membuatnya semakin terikat dalam pusaran kegilaan. Rahasia-rahasia tersembunyi kini terbuka seperti luka robek.
Godaan mematikan semakin intens, dialog emosional menyayat jiwa setiap karakter, membuat desa seperti neraka psikopat yang haus pengakuan, di mana mistik Jawa bercampur thriller kejam Zhou Hao Hui menyentuh kegelapan hati manusia hingga ke inti yang paling rapuh. Kegelapan di desa Sukamulya kini seperti vorteks neraka yang hidup, menarik setiap jiwa ke dalam pusaran darah dan jeritan yang tak berujung. Kabut dari Gunung Merapi berubah menjadi asap beracun yang menyengat hidung, membawa bau amis daging busuk dan jeritan arwah yang bergema seperti simfoni setan. Tangis bayi mati lahir yang menusuk telinga, raungan Siti yang seperti pisau mengiris hati, dan gelak tawa Karto yang kini berubah menjadi lolongan binatang buas yang haus daging manusia. Roh kepala terpenggal itu mencapai puncak kegilaannya, mata merahnya membara seperti lava gunung berapi, darah dari leher robeknya menyembur seperti air mancur hitam yang tak pernah berhenti, meninggalkan genangan yang seperti danau darah yang hidup, bergerak-gerak mencari korban baru. Dendamnya bukan lagi balas dendam biasa. Ini adalah pusaran kekejaman psikopat yang brutal, menyayat jiwa hingga ke tulang sumsum, memaksa setiap korban menghadapi kegelapan terdalam mereka sebelum dicabik-cabik. Puncak pembantaian dimulai di hutan angker malam itu, saat sekelompok warga, 10 orang yang ikut dalam penggalan Karto, berkumpul untuk ritual malam yang putus asa. Dipimpin oleh seorang dukun desa yang gemetar, mereka membakar dupa dan memanggil roh pelindung dengan mantra Jawa kuno, berharap menenangkan kutukan, tapi angin gaib berhembus ganas, memadamkan api dan membawa kabut tebal yang seperti tangan mayat meraba-raba. Tiba-tiba, kepala hantu Karto muncul dari kegelapan, diikuti sekutu mistiknya, sundel bolong yang mengerikan. Roh perempuan mati tragis dengan lubang di punggungnya yang menganga seperti mulut neraka. Rambutnya menjuntai panjang basah darah, kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit, dan jeritanya seperti angin ribut yang menusuk jiwa. Pembantaian dimulai dengan kejam yang tak terbayangkan. Korban pertama seorang wanita paruh baya bernama Bu RT, yang dulu memegang batu penyiksaan, terperangkap dalam ilusi erotis yang brutal. Sundel bolong mendekatinya, wujudnya berubah menjadi suami Bu RT yang telah meninggal. Telanjang bulat, tubuhnya kekar berotot, alat kelaminnya tegak seperti senjata, mendekat dengan senyum menggoda. "Sayang, rasakan aku lagi, seperti malam-malam kita dulu," bisik ilusi itu. Tangannya menyentuh payudara Bu RT dengan gerakan lambat yang memabukkan. Jari-jarinya menyusup ke selangkangannya, membangkitkan nafsu terpendam yang selama ini ia kubur. Nafsu terhadap suaminya yang kasar, yang pernah memukulinya tapi juga memuaskannya secara brutal. Bu RT mengerang, tubuhnya gemetar ekstasi, tapi tiba-tiba ilusi berubah. Kulit suaminya mengelupas seperti daging terbakar. Darah mengalir dari setiap pori, dan wajahnya berganti menjadi kepala Karto yang psikopat. "Akui dosamu, Bu. Kau pukul aku karena iri pada keadilanku." Raung hantu, giginya menggigit payudaranya dengan ganas, merobek daging hingga tulang rusuk terlihat, darah menyembur seperti air mancur yang panas. Jeritan Bu RT bergema mengerikan, tapi sundel bolong tak beri ampun. Lubang di punggungnya menganga lebih lebar. Menyedot usus Bu RT keluar seperti ular hitam yang hidup, bergerak-gerak mencoba merayap kembali. Hantu Karto berbisik rahasia gelapnya. "Kau pernah aborsi bayimu sendiri karena takut miskin, Bu. Sekarang rasakan penyiksaan yang lebih brutal." Tubuhnya dicincang lambat, jari-jarinya dipelintir hingga patah, suara retak tulang seperti kayu pecah, kulitnya disayat tipis-tipis seperti kertas robek, darah mengalir seperti sungai deras yang membanjiri tanah hutan. Akhirnya lehernya digigit sundel bolong hingga hampir putus, kepalanya tergantung miring. Mata masih terbuka dalam kengerian abadi, darah mengucur seperti hujan merah yang membasahi warga lain yang ketakutan. Pusaran kekejaman berlanjut ke korban-korban berikutnya, semakin brutal dan mengerikan. Seorang pria muda yang ikut memukul Renal malam itu diserang selanjutnya. Ilusi erotis muncul sebagai kekasihnya yang cantik, telanjang dengan pos memikat. Pahanya terbuka lebar, bisikannya, "Masuklah ke aku, sayang. Puaskan aku seperti biasa." Ia menyerah pada godaan, tapi hantu mengubahnya. Kekasihnya berubah menjadi sundel bolong dengan lubang menganga, menyedot alat kelaminnya ke dalam. Merobeknya dengan gigi tajam seperti pisau cukur, darah dan daging tercabik campur. Jeritannya seperti binatang disembelih, ususnya ditarik keluar melalui selangkangan, dibelitkan ke lehernya sendiri seperti kalung neraka. Sementara hantu berbisik, "Kau selingkuh dengan adik kekasihmu.
Sekarang rasakan pengkhianatan yang menyayat. Tubuhnya dicabik-cabik, kulit wajahnya dikupas hidup-hidup. Mata digorek keluar seperti bola mata yang berguling di tanah. Darah menggenang menjadi danau kecil yang berbusa. Warga lain berusaha lari, tapi hutan seperti hidup. Akar pohon beringin tua melilit kaki mereka seperti ular beracun. Duri-duri menusuk daging hingga ke tulang. Dan kabut menyembunyikan jeritan mereka. Sundel bolong memanggil lebih banyak sekutu. Roh-roh kuntilanak yang haus dendam. Jeritan mereka seperti angin topan yang menusuk telinga, menyayat jiwa dengan trauma masa lalu. Satu persatu mereka dibantai. Seorang pria tua dipaksa menelan ususnya sendiri setelah disayat perut. Darah muncrat ke mulutnya seperti muntah neraka. Seorang wanita muda dicabik payudaranya hingga robek. Ilusi erotis suaminya berubah menjadi monster yang menggigit hingga tulang pecah. Darah mengalir seperti sungai deras di hutan, genangan merah yang hidup, bergerak-gerak menarik korban yang masih hidup ke dalamnya seperti rawa setan. Di tengah kekacauan itu, Nabila dan Renal bersatu melawan, menyusup ke hutan setelah mendengar jeritan. Kita harus hentikan ini, Renal. Dendam Karto sudah gila, jerit Nabila. Tangannya gemetar memegang obor. Renal dengan luka lama yang masih berdarah mengangguk. Aku bersalah, Nabila. Ini hukumanku. Mereka melihat pembantaian itu, hati mereka menyayat oleh kengerian, tubuh-tubuh tercabik, darah menyembur, jeritan yang seperti simfoni neraka. Sundel bolong menyerang Renal. Giginya menggigit lengannya dengan brutal, merobek daging hingga tulang terlihat. Darah mengucur seperti air terjun. Rasakan pengkhianatanmu, saudara, raung hantu Karto. Renal berteriak kesakitan, tapi ia lawan dengan pisau ritual yang ia bawa, menusuk sundel bolong yang mengaum mengerikan. Tapi luka Renal parah. Daging lengannya tergantung seperti kain robek, darah mengalir deras, menyayat jiwanya dengan tema pengorbanan. Ia jatuh ke lutut, bisik pada Nabila. Lari. Selamatkan dirimu, aku tebus dosaku. Nabila menangis memeluknya di tengah darah, tapi hantu mendekat, mata merahnya membara, siap melanjutkan pusaran kekejaman yang lebih mengerikan, meninggalkan desa dalam neraka Jawa yang brutal, di mana horor kejam ala Zhou Haohui bercampur mistik sadis, menyayat setiap jiwa hingga ke kegelapan abadi. Kegelapan di desa Sukamulya kini seperti jerat emosional yang mencekik setiap jiwa, menarik napas terakhir dari hati yang retak dan penuh penyesalan. Kabut dari Gunung Merapi berubah menjadi tirai air mata darah, menyembunyikan jeritan arwah yang bergema seperti ratapan tak berujung. Tangis bayi mati lahir yang menyayat dada, raungan Siti yang seperti pisau menusuk kenangan, dan bisikan Karto yang kini penuh emosi menyayat, campuran antara dendam membara dan kesedihan abadi. Roh kepala terpenggal itu mencapai klimaks kegilaannya. Mata merahnya berkaca-kaca seperti air mata darah, darah dari leher robeknya menetes pelan seperti tetesan penyesalan, meninggalkan jejak yang seperti luka hati yang tak pernah sembuh. Dendamnya bukan lagi sekadar kejam, ini adalah pusaran emosional yang tegang. Menyayat sisi terdalam manusia dengan pengakuan paksa, memaksa setiap korban menghadapi kegelapan hati mereka sebelum dihancurkan, membangun ketegangan seperti detik-detik sebelum petir menyambar jiwa. Andini, yang kini bersembunyi di rumah kayunya yang gelap, merasakan kegelapan mendekat seperti pelukan kekasih yang beracun. Pintu berderit pelan. Angin gaib menyusup seperti napas dingin di lehernya, membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba kepala hantu Karto muncul dari bayangan. Mata merahnya menatap dengan emosi yang menyayat. Bukan marah semata, tapi campuran cinta yang dikhianati dan dendam yang membara. Andini, kenapa kau lakukan ini padaku? Bisik suara Karto, serak penuh air mata gaib, membuat hati Andini retak. Ia mundur ke dinding, air matanya mengalir deras. Karto, aku tak mau begini. Aku cinta kau, tapi kau tolak aku seperti sampah. Hantu mendekat pelan, membangun ketegangan yang tegang. Setiap detik terasa seperti abadi. Napas Andini tersengal. Adegan erotis psikopat dimulai dengan sentuhan dingin yang menyusup ke kulitnya, seperti jari kekasih yang lama hilang. Kekuatan gaib hantu menyentuh lehernya pelan, melacak ke bawah ke kebaya tipisnya yang basah keringat, menyentuh payudaranya dengan gerakan lambat yang memabukkan, membangkitkan nafsu terpendam yang selama ini ia tekan. Nafsu yang lahir dari kesepian dan pengkhianatan. Andini mengerang, tubuhnya gemetar antara kenikmatan dan ketakutan. Karto, sentuhanmu. Aku rindu ini, tapi tolong hentikan.
Hantu berbisik emosional, suaranya pecah seperti tangis. Akui fitnahmu, Andini. Kau hancurkan aku karena iri, karena nafsumu yang sakit. Katakan kau bohong tentang pemerkosaan itu. Air mata Andini mengalir lebih deras, pengakuan menyayat hatinya. Ya, Karto, aku bohong. Aku fitnah kau karena kau tolak aku. Karena aku ingin kau milikku meski dengan kejam. Aku bunuh suamiku karena hal sama. Dia tak cintai aku sepenuh hati. Maafkan aku, Karto. Aku cinta kau lebih dari nyawa. Kata-katanya penuh emosi, menyayat jiwa. Tapi hantu tak beri ampun. Giginya menggigit bahunya pelan dulu. Darah mengalir hangat bercampur keringat. Lalu menyayat tubuhnya secara sadis. Kulit perutnya robek seperti kain tipis. Darah menyembur pelan. Membangun ketegangan saat Andini berteriak, "Tidak, Karto, aku menyesal. Jangan tinggalkan aku seperti ini." Di sisi lain desa, Nabila berlari ke hutan angker dengan hati berdegup kencang. Obor di tangannya menerangi jalan setapak yang seperti lorong neraka. Air matanya mengalir, emosi membuncah. "Karto, aku harus selamatkan kau. Cintaku ini tak boleh berakhir begini." Ketegangan meningkat saat angin berhembus ganas, bisikan gaib menyusup. "Nabila, kau terlambat." Ia menemukan tempat penguburan tubuh Karto di bawah pohon beringin tua. Tanahnya bergoyang pelan seperti bernapas. Dengan tangan gemetar Nabila menggali. Kuku-kukunya berdarah, air mata jatuh ke tanah basah. "Karto, tubuhmu. Aku akan satukan kau lagi. Aku cinta kau sejak kecil meski kau tak pernah tahu." Tubuh tanpa kepala itu muncul, pucat dan berlumur tanah. Luka penggalan masih segar seperti luka hati Nabila sendiri. Ia mencoba menyatukannya dengan kepala hantu yang tiba-tiba muncul di depannya. Mata merahnya berkaca-kaca. "Nabila, kau satu-satunya yang tak khianati aku." Sentuhan gaib menyentuh tangannya, emosional dan tegang, membuat Nabila berbisik, "Karto, biarkan aku obati dendammu. Aku rela korban apa saja untukmu." Plot twist meledak seperti petir emosional. Renal muncul dari kegelapan, wajahnya pucat tapi penuh kegelapan. Pisau di tangannya berkilat. "Nabila, hentikan! Ini harus berakhir," katanya, suaranya gemetar emosional. Tapi Nabila menatapnya dengan mata melebar. "Renal, kau yang mulai semua ini?" Renal jatuh ke lutut, air matanya mengalir deras, pengakuan menyayat. "Ya Nabila, aku pelaku utama fitnah itu. Aku iri pada Karto sejak kecil, dia saudara tiriku. Tapi dapat segalanya, desa, Siti, bahkan hatimu. Aku nafsu pada Andini. Dan aku bantu dia racun pikiran warga. Maafkan aku, Nabila. Dendam ini menyayat hatiku sendiri sekarang." Kata-katanya penuh penyesalan, membangun ketegangan emosional yang tegang. Hati Nabila retak. "Renal, kau khianati sahabatmu, saudaramu. Bagaimana bisa?" Pertarungan klimaks meledak brutal. Hantu Karto raung emosional. "Renal, saudaraku, kau hancurkan aku karena ambisi dan nafsu gelapmu." Kepala hantu melayang cepat. Giginya menggigit lengan Renal dengan ganas, darah menyembur seperti air mata darah. Robek daging hingga tulang terlihat. Renal berteriak, pisau ritualnya menusuk udara, tapi hantu tak terpengaruh. Kekuatan gaib menyayat perut Renal pelan dulu. Ususnya hampir tumpah, membangun ketegangan saat Renal bisik pecah. "Karto, maafkan aku, saudara. Aku salah. Iri ini menyayat jiwaku seumur hidup." Hantu berbisik kembali. Emosional menyayat. "Ambisimu, kegelapan hatimu. Rasakan sekarang." Sundel bolong muncul sebagai sekutu. Lubang menganganya menyedot darah Renal. Tubuhnya dicabik lambat. Kulit wajahnya robek seperti masker jatuh. Mata digorek pelan. Darah mengalir seperti sungai penyesalan. Nabila menonton dengan air mata, hati tegang. "Hentikan, Karto. Cukup dendam ini." Pertarungan itu menyentuh sisi terdalam manusia. Ambisi yang membutakan, kegelapan hati yang menyayat, meninggalkan ketegangan emosional yang tak terlupakan. Desa seperti neraka Jawa yang penuh ratapan, siap menuju akhir yang menyayat jiwa. Kegelapan di desa Sukamulya kini seperti luka terbuka yang bernanah, mengalirkan darah dan nanah yang tak pernah berhenti, menarik setiap jiwa ke dalam pusaran neraka Jawa yang brutal dan sadis. Kabut dari Gunung Merapi berubah menjadi asap beracun yang membakar paru-paru, membawa jeritan arwah yang bergema seperti simfoni siksaan tak berujung. Tangis bayi mati, lahir yang menusuk seperti paku berkarat, raungan Siti yang seperti parang mengiris daging hidup.
dan lolongan Karto yang kini penuh emosi sadis. Campuran antara dendam membara dan kegilaan psikopat yang haus akan penderitaan intens. Roh kepala terpenggal itu mencapai akhir kegilaannya. Mata merahnya membara seperti bara api yang membakar jiwa. Darah dari leher robeknya menyembur seperti air mancur neraka yang panas. Meninggalkan genangan yang seperti lautan darah hidup, bergerak-gerak menarik korban ke dalamnya seperti tangan setan yang lapar. Dendamnya mencapai klimaks brutal, menyayat sisi terdalam manusia dengan penyiksaan sadis yang intens, memaksa pengorbanan jiwa yang tak terbayangkan, meninggalkan desa dalam kutukan abadi yang menyayat hati hingga ke sumsum. Di hutan angker yang kini seperti medan perang neraka, Nabila berdiri di depan tubuh tanpa kepala Karto yang baru digali. Tanah basah menempel di kulit pucatnya seperti lapisan mayat hidup. Air matanya mengalir deras, bercampur darah dari kuku-kukunya yang robek saat menggali. Hati berdegup intens seperti detik-detik sebelum kematian. Kepala hantu Karto melayang di depannya, mata merahnya menatap dengan emosi sadis yang menyayat. Nabila, hanya engkau yang bisa satukan aku, tapi harganya, jiwamu sendiri. Nabila mengangguk gemetar, mengingat ritual Jawa kuno yang ia pelajari dari buku tua dukun desa. Ritual pemanggilan roh yang haus pengorbanan darah dan nafsu spiritual. Ia mulai mantra, suaranya parau. Ya roh leluhur, satukan tubuh dan jiwa ini dengan darahku sebagai ikatan. Tangannya menyayat lengan sendiri dengan pisau ritual. Darah mengalir deras ke tubuh Karto, mencampur erotisme spiritual dengan horor brutal. Darahnya seperti cairan nafsu yang membasahi kulit dingin mayat. Membangkitkan panas aneh di tubuh Nabila. Sentuhan gaib yang menyentuh sisi terdalam traumanya, membuatnya mengerang campur jerit kesakitan. Penyatuan dimulai dengan intensitas sadis. Kepala hantu mendekat ke leher robek tubuhnya. Tapi bukan sekadar menyatu, ia menyedot bagian jiwa Nabila melalui luka di lengannya. Seperti ular berbisa yang menyuntik racun balik. Nabila berteriak, tubuhnya kejang-kejang, merasakan siksaan intens yang menyayat. Visi masa lalunya meledak. Pelecehan pamannya yang seperti tangan dingin merobek keperawanannya. Dicampur dengan nafsu terlarang terhadap Karto yang kini berubah menjadi ekstasi spiritual brutal. Karto, ambil jiwaku. Aku rela untukmu. Jeritnya, darahnya mengalir lebih deras, membasahi tanah yang seperti mulut neraka menelan. Tubuh Karto bergoyang hidup. Kulitnya retak seperti tanah kering, darah Nabila menyusup ke pori-porinya, menciptakan penyiksaan erotis yang sadis. Seperti persetubuhan roh yang mematikan, di mana kenikmatan bercampur dengan robekan daging internal. Nabila jatuh ke lutut, ususnya terasa berputar seperti dicabik dari dalam, tapi ia tahan. Pengorbanan ini menyayat jiwanya hingga ke inti, meninggalkan luka abadi yang lebih brutal dari kematian. Sementara itu, Andini yang sudah lemah di rumahnya, menjadi korban akhir yang sadis. Hantu Karto meski dalam proses penyatuan, membagi kekuatannya. Sundel bolong muncul di depan Andini. Lubang menganganya seperti vagina neraka yang haus darah. Andini, waktumu habis. Raung sundel bolong dengan suara seperti jeritan perempuan disiksa. Andini mencoba lari, tapi akar gaib melilit kakinya, duri menusuk daging pahanya hingga ke tulang. Darah mengucur seperti air mata sadis. Sundel bolong mendekat, tangannya menyentuh tubuh Andini secara erotis brutal. Jari-jarinya menyusup ke selangkangannya, menyayat dinding dalam dengan kuku tajam seperti pisau cukur. Darah dan cairan nafsu bercampur mengalir deras, membuat Andini mengerang jerit campur ekstasi mematikan. Akui lagi Andini, nafsumu yang bunuh semua. Bisik sundel bolong memaksa pengakuan intens. Ya, aku haus nafsu. Aku bunuh suamiku dengan racun di bibirku saat bercinta. Dan kau Karto aku inginkan dengan cara kejam. Lubang sundel bolong menganga lebih lebar. Menyedot organ dalam Andini keluar. Ususnya ditarik seperti tali darah. Dipelintir hingga patah. Darah menyembur seperti air mancur hitam. Andini berteriak sadis. Kulitnya robek dari dalam. Payudaranya meledak seperti buah busuk, darah dan daging tercabik ke dinding. Akhirnya lehernya digigit sundel bolong hingga putus, kepalanya berguling di lantai. Mata masih terbuka dalam kengerian abadi, tubuhnya dicabik menjadi potongan-potongan seperti daging korban ritual, meninggalkan pemandangan sadis yang intens. Bau amis darah memenuhi rumah seperti neraka pribadi, Renal, yang sudah terluka parah dari bab sebelumnya, menjadi mangsa terakhir yang brutal. Ia merangkak di hutan, darah dari lengan robeknya meninggalkan jejak seperti ular beracun.
Hantu Karto hampir menyatu, raung emosional tapi sadis. Saudaraku, pengkhianatanmu berakhir di sini. Kepala hantu melayang ganas, giginya menggigit perut Renal. Merobek daging hingga usus tumpah keluar seperti cacing hitam yang bergerak-gerak di tanah basah. Renal berteriak intens, tangannya mencoba mendorong. Karto, maafkan aku. Iri ini menyiksa aku lebih dari mati. Tapi hantu tak beri ampun. Kekuatan gaib menyayat tubuh Renal lambat-lambat. Kulitnya dikupas hidup-hidup seperti buah dikuliti. Darah mengalir seperti sungai deras, membongkar tulang rusuk satu persatu dengan suara retak seperti kayu pecah. Ususnya dibelitkan ke lehernya sendiri, mencekik napasnya secara sadis, sementara bisikan hantu menyayat jiwa. Rasakan ambisimu yang gelap, Renal. Seperti kau iri pada Siti yang kucinta. Mata Renal digorek keluar dengan kuku gaib, bola matanya berguling di tanah seperti mutiara darah. Tubuhnya dicincang menjadi potongan kecil yang bergetar, darah menggenang menjadi danau neraka yang menelan sisa-sisanya. Pembantaian itu intens meninggalkan Renal sebagai tumpukan daging busuk yang seperti korban pembunuhan berantai psikopat. Akhirnya, penyatuan selesai dengan harga mahal. Kepala Karto menyatu dengan tubuhnya. Roh hantu lenyap dalam kilatan cahaya gaib yang seperti ledakan jiwa, tapi meninggalkan kutukan abadi pada desa. Setiap warga yang selamat akan merasakan mimpi buruk sadis, di mana nafsu dan dendam menyiksa mereka hingga gila. Nabila jatuh lemas di tanah, tubuhnya lemah tapi hidup. Trauma menyayat jiwanya seperti luka tak pernah sembuh. Karto, kau pergi tapi dendam ini menyayat sisi terdalam manusia. Keadilan hanya ilusi nafsu, pembunuh abadi. Ia bangkit pelan, mata coklatnya kini gelap seperti neraka. Desa Sukamulya kini sunyi tapi penuh kutukan, meninggalkan pembaca dengan rasa terguncang intens. Pesan moral gelap tentang bagaimana dendam dan nafsu menyayat hati manusia hingga ke kegelapan yang tak terelakkan. Potensi viral melalui horor brutal yang menyentuh jiwa.